Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jami' beserta pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita seluruhnya. Ala nikmatillahi alladzi an'amta alayya ya Allah wa ala jami'an hadhi kulluh. Mudah-mudahan wujud syukur kita pagi hari ini dalam rangka kita beribadah salat subuh berjamaah itikaf di masjid dan sekaligus majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilatan biha, mudah-mudahan segala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan bahasan-bahasan kita yang kemarin, adanya manusia bisa kontak dengan Allah manakala batin roh kita itu dalam kondisi standar dan suci. Suci itu muhasabah ke belakang, kita koreksi, kotor enggak? Itu perlu dibersihkan. Sebab setiap manusia tidak ada yang suci. Nabi Rasul sendiri itu karena dimaksumkan oleh Allah. Maksum itu artinya dijaga malaikat untuk tidak berbuat pelanggaran. Andaikan dilepas, ya sama dengan kita, Pak. Ya, karena itu muhasabah ke belakang, self kontrol ke belakang, itu mesti dibersihkan. Jadi yang dikatakan fitrah di sini ini suci. Suci dalam arti bukan cuma hanya dari sisi kebersihan, tapi dari standarisasi. Jadi kondisinya kondisi standar. Kayak coro motor orsinil bil up, ya diutak-utak. Ya. Sebab kalau roh ini sudah tidak standar, itu nggak komunikatif dengan Allah, nggak sambung. Ya. Maka satu-satunya trik kalau doa itu supaya diijabahi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, tubu ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu hai orang mukmin, bertobatlah, dengan tobat itu nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Apa artinya? Dibutuhkan kemurnian dan kesucian batin. Ini sulit, Pak. Karena itu setiap bermohon pada intinya di situ ada kandungan taubat, istighfar. Apapun wujudnya, sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya intinya bertaubat, membersihkan agar standar. Ya. Sebab standar ini yang bisa kontak, itu yang dikatakan Allah. Fa inni qarib, aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tuflihun. Aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i. Akan aku kabulkan setiap orang yang minta sama aku. Jadi mengintrospeksi ke belakang. Setelah ini kita lakukan dalam bentuk tobat, kalaupun itu punya dosa, tobat tentang khilaf, tobat tentang moral. Orang bertobat ya memang wajar kalau memang dia salah. Tobat karena khilaf secara hukum diampunkan, tapi derajat hancur, harus tobat. Tidak khilaf, tidak salah, tapi dia tobat. Tobat apa? Tobat moral. Apa maknanya? Diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, tetapi dia tidak mampu mengembalikan budi apapun terhadap Allah. Ini yang dilakukan.
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak. Selanjutnya ke depannya menghadap kepada Allah itu enggak gampang, sulit juga. Mengapa? Hati ini namanya udah kolbun. Apa arti kolbun? Alladzi yataqallab. Yang dikatakan kolbun itu sesuatu yang suka berubah-berubah. Yataqallab. Jadi ya isuk guyu, sore merengut. Isuk seneng, sore sumpek. Pagi iman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Berubah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setiap kita sudah salat di saat tahiyat akhir. Ya muqallibal qulub. Duh Gusti zat ingkang mulak-malik ati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan batin saya pada agamamu ya Allah. Itu selalu diucap. Tapi ini berubah-berubah, Pak. Ya, sesaat syirik, sesaat kufur. Ini harus dijaga ini. Biar standar terus gimana? Sampai Allah katakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersamaan dengan orang yang sabar. Apa itu artinya? Ini jangan sampai kena temperamen suasana batin kita. Kondisi kita. Kita lagi emosi, temperamennya naik. Tuhan enggak suka. Orang Allah tuh nggak suka orang yang uring-uringan. Makanya dalam rumah tangga yang selalu clash, bergeser argumen terus, tidak pernah ada tanya. Malaikat rahmat nggak akan bisa masuk, Pak, dan tidak mau masuk. Ya. Ono penggawean nyambut gawe nek sing lanang wedok tukaran buyar. Napa? Wong dodol tempe. Wong dodol tempe niku nek mari tukaran, tempe ini dilalah gak dadi. Ngambek. Ya. Ini saya tanyakan pada orang jual tempe yang memang iya. Nggih, Kyai. Kula niku mun dadi bakul tempe pun belasan tahun, Kyai, mun 20 tahun. Niku nek kula digeger kali bojoku dilalah tempe niku mboten dadi, Kyai. Ya sembuh, hubungannya apa? Ya itulah Allah. Urip uring-uringan. Enten ta wong lanang muring-muring, gak tau ono ajar-ajare. Tapi ini kalau di Amerika Serikat, di kalau di Israel, di Amerika insyaallah gitu tunggale. So, hati ini kalau sudah terkontaminasi oleh emosional kita, kondisinya tidak standar, Allah nggak mau dekat. Maka Allah katakan innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Itu apa sih artinya? Ini kadang-kadang kalau kita tidak sadari, Pak, itu apa sebabnya? Kalau selama ini belum tahu sebabnya, ya mau suruh sabar susah. Tapi kalau tahu sebabnya, dia akan sabar. Apa sebabnya? Kalau dia berdoa itu kan butuh diijabahi Allah. Ya Allah, dadosaken kula tiyang sehat. Umpamane wonge lara. Nah, kepingin sehat toh. Didorong oleh rasa kepingin, dia berdoa kepada Allah. Watine wis jengkel, kudu muring-muring ae. Dokter kono gak waras kene, gak waras kene, kok arsi jane opo sing matek, gak matek urip, gak urip, kudu muring-muring. Nah di saat berdoa, kalau dia sadar, nek wong muring-muring iki angel ditampa mbek Gusti Allah. Ha nek ngono dongaku nek muring-muring nek nesu ngene gak ditampa. Supaya ditampa, ojo muring-muring. Lha apa sebate nek muring-muring gak ditampa? Hatinya ini dalam kondisi tidak standar. Dan nek standar, Tuhan nggak mau komunikasi. Lah kalau nggak mau komunikasi, ya percuma dongo. Lah nek percuma, ya lara terus gak waras-waras. Kalau sudah dikembalikan orientasi latar belakang ke sana, Pak, dia akan berusaha secara otomatis batin ini distandarkan. Mangkle didukno, emosi ini didukno. Cek iso kontak nang Allah, donga iki cek ditampa.
cek atur. Tetapi kalau dia tidak mengerti, wah ini saya tetap medhong donga, malah donga ini kudu muring-muring. Ya, karena tidak mengerti. Dan orang sabar tuh, waduh, berat. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nabi pernah bicara, pernah dawuh di hadapan para sahabat, di mana saat itu baru pulang perang. Banyak sahabat yang mati. Sing kena bacok yo sak pirang-pirang. Sing semaput-semaput yo sak pirang-pirang. Begitu ngelumpuk Nabi dawuh, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Qala wa hiya jihadun nafs. Awake dhewe iki sik tas mule saka perang cilik. Mari ngono kate ngadepi perang gedhe. Sahabat mendelik kabeh, Pak. Mari ngono takon nang Nabi, perang gedhe sing yo napa mari Nabi? Wong iki perang cilik pun kaya ngeten. Ah perang gedhe yo napa ning benjing napa? Ngerti kon. Sing diarani perang gedhe itu perang hawa nafsu. Berat memang. Perang hawa nafsu. Apa itu artinya? Mempertahankan batin kita itu supaya standar fitrah. Itu susah, sulit. Kadang batin ini terkontaminasi oleh pola-pola pikiran kita, aktivitas kita, lingkungan kita. Enak-enak konsentrasi pikiran lagi standar, seret. Hiling nyambut kai repot, mumet wis. Sekait pikir nang Allah, konsentrasi nang Allah. Anak butuh duit kayak tuku buku, bapak ini kan nyekel duit, mumet. Enak-enak donga, hiling bojone loro. Kate nang dokter gak duit-duit, kate utang-utang wis pating telecek, mumet. Nah, ini kan mesti harus standarkan. Makanya untuk menghadap kepada Allah dibutuhkan mujahadah, muraqabah, ya, zuhud, tuzla. Ini trik-trik untuk menstandarisasikan rahmatin kita agar tetap fitrah dan standar. Kecintaan dunia dibatasi. Cok nemen-nemen. Nyambut gawe butuh duit ya butuh duit. Nek waktu ngadep nang pangeran iku kudu dibuang seluruhnya. Bisa ndak? Sulit. Saking kedonyane Allahu Akbar maca Fatihah iling sandal iku kuwatir ilang. Mendel sandal batar kan ilang capit tadi sisian pisan. Wis nemen. Saking nemen kedonyane. Mamane sing kedonyane ono maneh. Kak mikir donya. Wong kedunya niku, waduh pokoknya segala sesuatu yang mempengaruhi batin kita tentang urusan materi. Wong sembayang nang Gusti Allah, ngadep nang Gusti Allah, nggih klambine elek-elek, nek nglencer api-api. Ini termasuk wong kedonyan nih. Lho kok kedonyan? Nah iya. Dia memikirkan kalau tampil ke depan supaya orang mengatakan dia itu wah. Tapi nang pangeran gak dipikir. Ini kok termasuk kedonyan? Iya, termasuk kedonyan. Ya, sudah tinggal itu semuanya. Ngadep dengan baik. Ono wong sing ngadep nang Gusti Allah itu atine tenang, dek ini gak duwe apa-apa. Sekedar bisa makan, itu tenang. Banyak ulama-ulama yang zuhud itu omai biasa. Besterani lemah. Apunten nggih Pak nggih. Membanjani ngomong terusnya. Qur'ane meradang. Ada yang ngomong lambe gak kain pangeran selecek. Ya. Ngomong ngomong terus. Ya termasuk kiai saya sendiri, Kiai Sahal Hadratul Murabbi,
Abdul Asri, kiai pengasuh pondok modern itu namanya Kiai Sahal. Iku omahe steran mboten lemah. Mulai yayasan akan dibangun rumah yang bagus karena itu kiainya kaoleh. Betul. Liane bangunan pondok-pondok sing api-api. Omahku janenge. Kepiuri banyu, suasananya dingin. Kau usah AC, Pak. AC itu tidak baik. AC itu kesehatan tidak baik, Pak. Tidak baik. Pernapasan juga tidak baik, nang kulit juga tidak baik. Kepada alam rusak, lapisan ozon jadi tipis. Akhirnya terjadilah pemanasan. Ini karena AC. Kalau di sini tidak terasa, Pak ya. Kalau di negara-negara seperti di Australia, di Hong Kong, di Amerika, di Eropa, jalan itu sampai adem. Apa sebabnya? Udara dari toko ini yang dingin itu keluar. Sampai di jalan melaku di trotoar dingin. Padahal dalam kondisi suasana panas. Saking apanya? Saking hebatnya AC dari dalam. Apalagi di Hong Kong, sentral kota, di daerah Causeway, Central Causeway, muka Victoria Park. Ya kompleknya Hotel Park Lane yang paling mewah sekitar. Itu kan padat pertukuan. Suku mall-mall, berapa lantai. Di jalan tuh dingin, Mbak. Di jalan raya adem kena songko. Angin-angin yang keluar dari toko-toko itu. Tokonya sendiri juga adem. Nah itu yang merusak alam. Ya begitu-begitu. Tapi kebutuhan ini manusia itu apa kata kebiasaan, Pak? Zaman kula biyen numpak mikrolet. Apa? Oplet ya. Oplet. Zaman tahun 50 oplet. Wong saya ini aslinya dari Porong, Gempol. Oplet, Gempol, Pasuruan, Porong, Bangilis terkenal. Nopo? Chevrolet. Zaman tahun 48 dipotong jadi oplet. Waduh, ikan asin, Pak. Sapuan sih biasa. Lah saiki lho ngaji dijemput motor gano asine. Ora beten turun. Kemenyek wis. Ya kenapa? Ya sudah keterbiasaan yang terjadi kadung numpak motor di kamar saja ya AC masih full. Orang bilang malang dingin di kamar lu AC. Gak mareng bandek terus. Karena kebiasaan seperti itu terbawa. Nah ini sebenarnya juga merugikan segala. Nang alam merugikan, nang diri kita juga merugikan. Orang biasa dalam mobil itu efeknya aja jelek. Ya. Nah, jadi kembali lagi kebiasaan. Maka batin ini harus kita atur. Ya. Jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang lain. Makanya sampai kadang ada ikhtiar uzlah, menyepi diri. Uzlah, nek cara Nabi Muhammad nang buah Hira. Ya. Jadi macam-macam lah. Setiap manusia ini punya kebijakan masing-masing, tidak sama. Ada seseorang itu kalau menyembah kepada Allah dalam kondisi dia ya gimana ya, tidak punya apa-apa, sekedar bisa makan, hati ini tenang. Mulane wong biyen tau ana sing tutur-tutur, kon nek kepingin tenang nak urip, nyambut gawe tenang, ibadah tenang, insyaallah ahli swarga. Wis kasar repot-repot. Dadi wong tani ya. Tuku sawah ditanduri, tinggal wis ibadah. Bu panen kari ngetok. Enak. Itu zaman biyen. Memang zaman dulu itu ya memang betul begitu, Pak. Kenapa? Hama tidak begitu ada. Dan tidak sistem gabah, pari. Zaman kecil kita kan pari, bukan gabah. Iya. Pari Jawa, pari Cempo, rancak pituruti, lumbung itu tumpuk
bendelan-bendelan gitu. Tinggi sekali. Sekarang langsung gagah karena perkembangan teknologi. Ya. Tapi penyakitnya ya berteknologi. Zaman biyen kata peno penyakit. Jadi bisa dipastikan kalau sawah itu ditandur sekian, hasilnya sakmene iki meh bisa dipastikan. Dulu ndak bisa. Makanya standar mereka wis dadi wong tani tandur kari ibadah meneng ngenteni wis cukup wis luwe-luwe. Bapak iso tuku macam-macam teko iku pikiran gak mumet-mumet. Tenang. Kalau memang zaman dulu boleh, sekarang buyar, Pak. Ya. Nah, berarti itu apa artinya? Kondisi ini selalu berubah. Manusia pun juga demikian. Ada orang yang tenang ibadah kepada Allah dengan dia tidak punya. Ada orang beribadah kepada Allah kalau seluruhnya kecukupan. Duit nyekel, sembarang cepak, ibadah anteng. Dan nek duit gak nyekel nyambut gawe seret, wanain recel. Adik makni loro pisan. Ya bingung. Lene ngono terus zuhudnya orang yang kayak begini, Pak. Zuhudnya kalau dia kecukupan. Lah ada orang zuhudnya kalau dia tidak punya apa-apa. Lah saya punya teman namanya Kiai Haji Munfasir, rumahnya Barubuk. Jarak antara Serang Pandeglang. Dia nggak mau uang. Nggak mau uang. Dikasih uang nggak mau. Dengan dia tidak pegang uang itu dia bisa tenang. Makanan yang berbau api nggak mau. Ini teh panas nggak mau. Air sumber asli diminum. Makanannya buah-buahan. Kamangan sekolah, mangan buah-buahan. Ates, gedang, lan sapi turuti. Lah poso sehat. Lho ya apa sih? Sapi lho mangan suket, lemu. Mulane nek kepengin lemu mangan suket. Struktur tubuh kita dengan sapi beda. Segitu-gitunya Allah itu Maha Kuasa, Pak. Wah, sehat, putih, resik, bersinar. Sembahyang kalau di bawah atap nggak mau, di luar kudanan tambah khusyuk. Nah ini aku kudanan, saya tak pikiri. Ya. Kiai saya itu kalau sembahyang cari tempat yang panas, sembahyang dur entak-entakan di depan gedung BBM beber. Allah, nganggu serban, nganggu gamis, lu panas, Pak. Begitu nangis dia. Khususnya dia cara begitu. Aja disalahno. Beda-beda kok prinsip manusia. Selagi dia bisa konsen apapun trik dan teknik yang ia lakukan, ya sudah, itu yang betul. Duit kecukupan, sebarang kecukupan kabeh, sebarang isok, khusuk ibadah nang pengen. Ya aja salahno. Zuhud emangku zuhud kudu nyekel duit. Ana wong zuhud gak usah nyekel duit. Ana wong zuhud dia bisa konsen nek iso ngajeni pangeran dengan berpakaian yang bagus. Ya sudah, lakukan. Ana sing zuhud wong dia maneh beda lagi. Dengan dia berpakaian kedombelan, Gusti, kula niki makhluk ingkang awon, Gusti. Mboten enten zat ingkang sae namung panjenengan. Kula ingkang awon ngeten boten bakal dados sae nek boten panjenengan ingkang robah, Gusti. Kula nyuwun dhateng panjenengan, ya Allah. Kula niki kaya ngeten niki. Dengan dia pakaian kedombelan nangis nang pangeran bahwa dia itu mengaku seperti itu. Ya kalau memang dia bisa konsen, ya itu yang lebih bagus. Oke. Jadi trik manusia satu dengan yang lain berbeda, Pak. Makanya untuk menstandarisasikan batin tetap suci dan fitrah itu sulit, tidak gampang. Butuh latihan, butuh kebiasaan, butuh sesuatu yang menunjang, butuh pengertian, butuh kefahaman. Ini harus dikuasai. Makanya di dalam ilmu tasawuf untuk menciptakan kekhusyuan ada beberapa trik ilmu yang harus dikuasai.
apa itu mujahadah, apa itu muraqabah, apa itu muhasabah dan lain sebagainya. Jadi tidak gampang. Ini mengintrospeksi ke belakang. Untuk amalia keluar eksternnya, apa yang harus dilakukan? Kemarin saya katakan perbanyaklah amal-amal sunnah. Diimbangi dengan memperbanyak kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok orang berdoa itu kok mengikutkan sholawat di dalamnya? Ada apa? Bukankah Muhammad itu yang harus diikuti ajarannya? Bukan nyebut namanya begitu, tapi kenapa? Nah ini pasti harus dikaji. Apa sebabnya? Nah, ini terkait termasuk di dalamnya adanya aktivitas mulutan dan sak dituruti. Lah keterangannya ya apa? Ya delok dhisik wong wis awan. Dadi ya terusno Jumat sing kadhe teko. Dadi penak. Ke belakang riziki batin. Yang kedua, menstandarkan batin. Yang ketiga, mengajak batin untuk melakukan perbanyak sunnah dan sholawat. Nah, sunnah dan sholawat ini nanti akan kita bahas Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan sekilas kajian ilmu pagi hari ini bermanfaat buat kita seluruhnya. Namun bukan menutup satu kemungkinan, mungkin mustami'in yang ada di luar akan bertanya kepada saya. Silahkan nanti kita jawab di forum pengajian Jumat pagi. Demikian sekilas info. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qawi ya Matin ya Mujibas sa'irin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka as-salam wa nas'aluka al-maghfirah wa nas'aluka al-hidayah wa nas'aluka ar-rahmah wa nas'aluka al-barakah wa nas'aluka al-hidayah ya Allah wa nas'aluka al-maghfirah wat-tuqa wal-huda wal-ghina was-salama was-sa'adah wat-darajah ya Allah was-salam was-sikhata ya Allah was-sikhata ya musfi al-marad isfina ya Allah wa tulal umri ya Allah wa husnal khatimah wa halal jannah khalidina fiha abada. Allahumma astajib wa taqabbal wa yassir hajatana wa hajata ahlana wa dhurriyyatana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Daftar ya Allah. Doa nuruh ya Allah. Ratna anjini ya Allah. Liya ya Allah. Nina ya Allah. Kulluna wa kulluhum ya Allah. Wa jama'atana hadhi kulluhum. Istajib wa taqabbal ya Rabb ya Rabb ya Rahman hataban rabbi as'aluka mujibud da'wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asfi jama'atana ya Allah ya musfi al-marad isfina ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.